البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Waktu itu mereka berselisih ketika apa? Menjelang perang Badar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul khamis, hadis yang kelima, wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah, muttafaqun alaih. Apabila seorang lelaki itu berinfak untuk keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka dia bernilai sedekah untuknya. Baik, ini dari sahabat siapa? Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri. Yaitu siapa? Yaitu Uqbah bin Amr. Beliau adalah dari kalangan Ansor. Terjadi perselisihan, dikatakan Badri karena tinggal di Badar ataukah memang beliau itu ikut perang Badar. Jumhur mengatakan beliau itu hanya tinggal di Badar. Tapi apa? Ini dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena telah ditansis oleh Urwah bahwasanya Abu Mas'ud ini memang apa? Memang beliau adalah ikut perang Badar. Dan itu yang betul. Dan apa? Tidak ada alasan untuk seseorang untuk apa? Tidak ada hujah yang kuat dari para ulama yang mengatakan dia tidak pernah ikut perang Badar. Walaupun ini adalah pendapat jumhur. Kenapa? Mutlak istilah Al-Badri ini sudah jadi apa? Istilah keagungan untuk orang yang ikut perang Badar, bukan hanya tinggal di wilayah Badar. Apalagi sudah ditansis oleh apa? Oleh tabi'in. Memang beliau ini adalah apa? Ikut perang Badar, dan beliau adalah jumpa dengan Abu Mas'ud si Urwah ini. Boleh jadi beliau sudah apa? Dapat ilmunya, dapat kisah dari bagaimana ketika waktu itu dan seterusnya. Kenapa? Apa? Urwah bin Zubair. Oh, Urwahnya? Ya. Oh iya, Urwah ibnu Zubair. Tayyib. Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa rajulu ala ahli." Apabila seorang lelaki itu berinfak untuk keluarganya, kita tahu dengan dalil-dalil yang telah lewat itu dari Al-Qur'an wa Sunnah, kewajiban nafkah memang apa? Dari orang tua. Dari laki-laki, bukan dari si wanitanya. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dan memberikan semangat, yaitu apa? Kalau dia itu infak karena mencari pahala dari Allah, maka nilainya adalah sedekah, bukan hanya rutinitas belaka, tapi memang niatnya adalah untuk apa? Memenuhi hak keluarganya, memenuhi apa? Syariat Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala sedekah. Di samping dia juga apa? Mendapatkan pahala silaturahim. Karena yang paling berhak mendapatkan silaturahim setelah orang tua adalah siapa? Adalah istrinya sendiri, belum ke orang-orang yang lain. Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya membicarakan masalah apa? Pahala orang yang bersedekah dan dari pahala orang yang berinfak untuk keluarganya. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya rutinitas yang dianggap itu perkara biasa bagi manusia, kalau seseorang itu meniatkan mencari pahala dari Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Dia akan mendapatkan pahala seperti yang dia niatkan. Makanya Rasulullah sampai menekankan, sampai bahkan apa? Suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu itu, jangan disangka ini perkara yang biasa, tapi ini bahkan apa? Mendatangkan pahala asalkan engkau apa? Tabtaghi biha wajh Allah. Memang niatmu adalah mencari wajah Allah. Baik. Ini sebagaimana disebutkan oleh para mufassir, para syurah, para pensyarah hadis ini, yaitu apa? Terkadang perkara-perkara yang dianggap perkara rutinitas belaka, terkadang orang nggak menganggap itu mendatangkan pahala, padahal ternyata itu mendatangkan pahala. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan Abu Dzar, yaitu apa? Abu Dzar dan para ashabus sufa itu, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan salah seorang dari kalian mendatangi istrinya itu pun sedekah. Maka para sahabat heran karena ini perkara rutinitas biasa. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya itu pun mendapatkan pahala? Ternyata Rasulullah mengatakan, ara'aita idza wada'aha fil haram yakunu alaihi fiha wizr fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bagaimana pandanganmu kalau dia itu meletakkan dalam yang haram,
apakah dia dapat dosa? Maka seperti itu pula kalau dia meletakkan dalam perkara yang baik, dalam perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini menunjukkan apa? Rutinitas belaka, rutinitas biasa. Kalau dia niatkan mencari wajah Allah, kalau dia niatkan mencari pahala, dan wajah Allah bagian dari pahala, maka dia akan mendapatkan pahalanya itu. Dan ini kata para ulama menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya seseorang itu menghadirkan niat di dalam amalan, walaupun itu amalan biasa. Pentingnya istihdharun niyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Terkadang seseorang karena terbiasa melakukan suatu amalan, dia lupa menghadirkan niat. Padahal seandainya dia menghadirkan niat, dia dapat pahala. Kalau tidak menghadirkan niat, maka dianggap ini amalan biasa, tidak dosa, tapi juga tidak mendatangkan pahala. Maka penting, walaupun sekedar apa, rehat. Kalau kita niatkan untuk menguatkan badan setelah ini, untuk menjalankan ibadah setelah itu, maka dia dapat pahala. Demikian pula kalau dia makan, bukan hanya rutinitas mengisi perut, tapi niatnya adalah sedekah pada diri sendiri dan menguatkan diri untuk ibadah, maka dia akan mendatangkan pahala. Selain dia juga apa, kenyang. Jadi bukan hanya dapat kenyang, tapi juga dapat pahala. Ini menunjukkan apa? Kata para ulama, pentingnya para ahli fikih. Kalau orang jahil, dia makan minum seperti binatang. Tapi kalau orang faqih, makan minum mendapatkan kenikmatan sekaligus dapat pahala. Ini orang yang faqih. Bahkan boleh jadi dalam satu amalan mendapatkan beberapa jenis pahala sekaligus. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.